Umumnya mungkin kalau masyarakat di luar Riau melihat atau di Riau lah, hutan itu udah banyak yang terbakar karena digambut. Tetapi ada juga yang ternyata masih dijaga oleh masyarakat gitu loh. Nah, salah satu yang masih dijaga masyarakat, hutan larangan adat di Desa Petapahan, Imbo Putui. Hutan larangan Imbo Putui itu kurang lebih 270 hektar. Ini langsung dikelola oleh masyarakat adat dan masyarakat setempat, dan memang sangat disupport oleh Kepala Desa Petapahan. Karena satu-satunya hutan tua, cuman inilah yang dikatakan hutan rimba putih. Segala jenis kayu di sini ada, mau kulim ke ada, mau kuras ke ada, mau meranti banyak. Pasak bumi ada bang? Itu daun sabun yang pasak bumi, tapi pasak bumi. Kok. Jadi cari kola tadi kok. Ancak tuh gak malaria tuh. Malaria, iya. Demam berdarah, nak umur. Minum airnya kok. Tengok Kalau di SMK. nyamuk. Iya. Di SMK Mas Joko nggak pernah digigit nyamuk. Nyamuk tuh kan. Awak rajin minum-minum pahit. Iya. Wah, coba cabut. Coba cabut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, biasa kece orang kalau bersobi nama pasak bumi, tapi awak minta ke alam semesta ke Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu untuk manfaat penelitian, untuk manfaat UB alam semesta memang ramah sama awak. Iya. Tinggal lagi yang harus awak pertanyakan, berapakah keramahan dan kearifan awak kepada alam semesta. Iya. Hutan ini kalau daripada awalnya nih luas hutan ini berkisar 350 hektar. Tapi karena masuk perusahaan-perusahaan, setelah udah dikelilingi kebun barulah tahu hutan ini bahwa hutan ini berkurang. Di Hulu Petapaan ini sudah berdiri HTI, sudah berdiri perusahaan-perusahaan sawit yang ratusan hektar bahkan ribuan hektar. Di sebelah kanan kita ini hutan Imbo Putui yang masih sangat lestari, bahkan tumbuh-tumbuhannya, tanamannya sudah tidak terhingga lagi usia tahunnya. Dan di sebelah belakang kita bisa kita lihat dan kita bersama-sama sudah mulai banyak tumbuh sawit di daerah aliran sungai ini, sangat memprihatinkan. Tanahnya gersang koyong, iko enggak gersang lu bang, belum bang. Nah, nampak perbedaan. Imbu awakku harus tetap awak lestarikan kok. Jadi hutan awakku memang kayu kok. Harus dijago. Nah, harus dijago. Kuge bahasa kampung bang. Kuras ini kayunya untuk bikin rumah, bikin perahu dan lain-lain di para datuk nenek moyang kita dulu. Ini pohon kuras namanya. Kalau dalam arti kata kita diberikan berapa miliar pun uang untuk menjadi hutan lestari seperti ini belum tentu jadi. Ini alam semesta telah menyediakan, Tuhan Yang Maha Kuasa sudah menyediakan, maka tugas kita semua hanya untuk menjaga dan melestarikannya. Ini memang hutan, karena Petapaan ini dari 1300 tahun yang lalu itu sudah memelihara hutan. Harus jaga ini, karena ini makanya orang Petapaan hari ini nggak buta dengan nama kayu. Kami juga tidak menempuh kekeringan. Kami juga tidak begitu ada dampak polusi. Jadi luar biasa memang ini, karena ada peraturan dari nenek mamaknya sendiri, jadi memang muncul dari masyarakatnya, kemudian itu dikukuhkan lagi dengan peraturan kepala desa, jadi mereka komitmen untuk menjaga ini dengan beberapa persyaratan yang mereka sudah sepakati di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Karena ini leluhur kita yang bangun untuk kita hari ini, mari kita sama-sama. Kalau kita sama-sama, mari kita bikin aturannya. Maka disitulah mulai terbit aturan tertulis adat Desa Petapaan mengenai Imbo Putui ini.
bahwasanya barang siapa masyarakat luar atau masyarakat sendiri cucu kakaknya yang mengambil kayu ini 5 sampai 20 cm itu akan diberi denda 200 sak semen. Yang 20 cm sampai ke seterusnya itu didenda 500 sak semen. Kami harus memberi sanksi adat yang lebih tinggi daripada nilai yang diambil. Salah satu untuk efek jerak. Nah. Jadi Pak Ketua, rencana hutan kok ke depan karena itu adalah warisan leluhur kita untuk kesejahteraan kita untuk hari ko. Mimpi saya besar orang dengan hutan ini. Sebelum itu kan lama. Saya punya mimpi besar untuk mensejarahkan masyarakat Petapahan di hutan Imbo Putui ini. Mereka bisa berhasil dengan hutan tanpa menebang. Juga menjadi salah satu ekonomi kemasyarakatan. Tentu kita ingin merancang satu wisata alam. Wisata alam yang kita rancang tentu itu tidak lope daripada peran pemerintah daerah dan pusat. Hutan itu salah satu adalah ekonomi wisata rakyat. Apalagi Petapan itu hanya 1 jam dari Bendara Sultan Syarif Kasim. Tidak kecil kemungkinan nanti seluruh masyarakat yang di sekitar Riau akan tahu. Harapannya sebenarnya ke depan bagaimana mengembangkan hutan ini menjadi objek wisata. Jadi masyarakat menjaga tetapi mereka juga dapat penghasilan dan ini menjadi trigger untuk ekonomi yang lain. Itu membangkitkan ekonomi dari desa itu sendiri. Jadi setelah kami dibina oleh Dinas Kehutanan, oleh BPDAS Indragiri Rokan, alhamdulillah kami sudah mempunyai sekarang ini sekitar 64 koloni. Tadinya kami nggak tahu ini bahwasannya ini mempunyai nilai ekonomis yang cukup lumayan untuk penopang ekonomi rumah tangga kami. Masih kecil, biar aja dulu. Mari kita ke lapangan itu nanti di tebing dia penahan longsor. Hari ini kita menanam, mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya kita akan menuai hasil. Minimal kita bisa menghirup oksigen yang bersih. Ya, jadi anak-anakku dari seusia dini kita harus gemar menanam. Insya Allah suatu saat kita akan menuai. Jadi kita kecil menanam, dewasa kita akan menuai dengan penuh hati ya. Kami kan sudah membentuk namanya suatu kelompok pencinta lingkungan. Jadi dalam itu kami setiap orang tuh wajib membawa 1 pohon tiap bulan. Nah, membawa pohon untuk ditanam. Supaya kan agar kehidupan kelak kita kan menjadi lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Setiap hari pahlawan saya menanam pohon di Petapan ini 10.000 setiap hari pahlawan. Andai kata Republik ini mencontoh kepada Petapan sebanyak 80.000 desa ini 10.000 1 tahun, saya jamin 2 tahun Indonesia ini tidak ada yang gundul lagi.